Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas prakarya tentang kerajinan berbasis media campuran. Sebelumnya, kenalkan nama saya Rizky dari absen 27. Saya Rita Aurel Putri Agusti dari absen 26. Saya Naila Kanasia dari absen 21. Saya Farha Putmala dari absen 8. Media berbasis campuran adalah kerajinan memadukan bentuk benda yang dominan dari satu jenis bahan dengan bahan lainnya. Tujuannya adalah agar benda tersebut menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan atau mengganti fungsi aslinya. Bahan yang dipadukan bisa berupa bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan alam, atau bahan alam dengan bahan buatan. Intinya, kerajinan media berbasis campuran bisa memperindah penampilan bentuk, warna, tekstur, dan volume dari sebuah kerajinan. Contoh dari kerajinan media berbasis campuran itu seperti aksesoris. Aksesoris dapat dibuat dengan menggunakan bahan berbahan logam dengan plastik atau kayu dan kain. Yang kedua, wayang. Wayang berbahan dasar campuran kayu dan kain. Bagian rambut memakai bahan plastik sintetis. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3, atau lebih. Semuanya bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan, misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Stilasi adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk pada produk kerajinan berbasis media campuran tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Cara ini dapat dilakukan dengan mengamati terlebih dahulu produk asalnya, kemudian baru mengurangi bentuk yang dirasa berlebihan dan dapat juga menambah bentuk lain supaya hasilnya lebih artistik. Dalam upaya stilasi dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestis. 3. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi model perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Salah satu contoh produk stilasi. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. 2. Deformasi. Deformasi adalah dengan mengubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran hingga terciptalah produk yang benar-benar baru. Dalam hal ini, biasanya perubahannya terjadi secara permanen. Perubahan bentuk dalam kerajinan berbasis media campuran ini sejatinya haruslah diimbangi dengan pengetahuan akan objek atau produk asalnya.
supaya perubahan yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu contoh produk deformasi. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak fungsinya sebagai kursi. Namun, bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, batu akik, manik-manik, dan batu cadas. Kedua, logam. Karakteristik bahan logam yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain: 1. Bahan logam biasanya didapat dari hasil tambang seperti besi, emas, perak, perunggu, aluminium, kuningan, dan lain-lain. Kedua, warna bervariasi sesuai logamnya: warna emas untuk logam emas, warna perak untuk logam perak, warna kemerahan untuk tembaga, dan lain-lain. Ketiga, logam emas, perak, atau perunggu memiliki kesan mewah dan kuat. Keempat, logam juga mudah terkorosi oleh udara sehingga biasanya dilapisi dengan bahan tertentu seperti krom, emas murni, aluminium, atau dengan cat. Kelima, logam banyak jenisnya, namun perak yang paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Ketiga, plastik. Karakteristik bahan plastik yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran antara lain: 1. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur atau rumah tangga. Namun botol plastik yang sering digunakan sebagai kerajinan berbasis media campuran karena memiliki permukaan yang cukup keras. 2. Plastik merupakan salah satu jenis benda yang kedap air, warnanya transparan, ringan, dan lentur sehingga mudah dibentuk. Keempat, kayu. Karakteristik bahan kayu yang sering digunakan antara lain: 1. Kayu adalah bagian batang, cabang, serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kedua, warna kayu coklat khas kayu dan permukaan kulit kayu kasar. Ketiga, keunikan dari kayu adalah mempunyai serat atau urat kayu indah dan khas yang berbeda-beda serta biasanya memiliki lingkaran tahun. Keempat, jenis kayu hutan tropis Indonesia diantaranya kayu jati, paling kuat dan mahal, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu nangka, kayu kelapa, kayu sengon, kayu yang ringan yaitu kayu lame, dan kayu albasia. Yang kelima, keramik. Karakteristik bahan keramik yang sering digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran adalah: 1. Keramik berasal dari tanah liat, sifatnya rapuh dan mudah pecah, sehingga keramik sering dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain, rotan, kertas, atau karton. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.